Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi software hadis. Yang di dalam aplikasi software hadis ini terdapat banyak sekali hadis, mulai dari pada tingkatan sahih, hasan, dan dhaif. Nah, nanti kan kita jelaskan satu persatu. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya An-Nasrul Khair Lubis dari Pasaman Barat. Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, semester 7 dengan NIM 4217013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang takhrijul hadis sebelum kita masuk kepada aplikasi software hadis ini. Apa itu takhrijul hadis? Takhrijul hadis berasal dari kata kharraja yukharriju takhrijan. Artinya kita mengeluarkan hadis tersebut. Kita menguliti hadis tersebut, kita lihat isi di dalam hadis tersebut. Apakah hadis ini termasuk ke dalam kategori hadis sahih, hadis hasan, ataupun hadis dhaif. Nah, ilmu takhrij itu begitu penting untuk kita pelajari sebenarnya apabila kita ingin melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana caranya? Sedikit penjelasan tentang takhrij hadis. Setelah kita menemukan hadis yang akan kita teliti, yang akan kita lihat, kita ambil kata-kata yang paling unik darinya. Kata-kata yang paling unik, kemudian kita cari di dalam kamus hadis. Kamus hadis itu adalah kitab yang diberi nama Mu'jam al-Mufahras bi Alfazil Hadis. Nah, dari Mu'jam al-Mufahras bi Alfazil Hadis, nantinya kita akan dibimbing, dipandu untuk mencari hadis itu di kitab apa sajakah bisa didapatkan. Mungkin bisa kita dapatkan 5 buah hadis di Bukhari, 6 buah hadis di Muslim, dan sebagainya. Nah, setelah itu barulah kita mulai mencari para kitab sumbernya. Nah, setelah kita lihat kitab sumber itu, kita lihat satu persatu periwayatnya. Kita teliti satu persatu periwayatnya, apakah hadis ini benar-benar datang dari baginda Nabi, dengan cara melihat apakah mereka termasuk daripada golongan guru dan murid satu zaman hidupnya atau pernah bertemu. Bisa kita lihat nanti dengan cara kita teliti satu persatu tentang kehidupan daripada perawi-perawi tersebut. Nah, ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu takhrij hadis ini barulah kita bisa menemukan kualitas sebuah hadis. Apakah hadis ini bisa kita jadikan hujjah, bisa kita sampaikan kepada masyarakat, yang sehingga nanti hadis ini bisa diamalkan di kalangan masyarakat kita. Nah, itu sedikit penjelasan tentang takhrijul hadis. Sekarang kita masuk kepada aplikasi software hadis tersebut. Oke, baiklah. Tadi sudah kita bahas sedikit tentang penggunaan hadis software atau software hadis itu. Nah, sekarang kita akan melihat hadis-hadis yang terkandung, yang terdapat dalam hadis software ini. Nah, ada banyak sekali hadis yang terkandung di dalamnya, mulai daripada tingkatan hadis dhaif, hadis sahih, dan hadis mungkin ada yang maudhu, dikategorikan ulama sebagai hadis maudhu. Sekarang kita lihat ya. Langsung saja kita kepada aplikasinya. Kita buka aplikasi software hadisnya. Banyak sekali terdapat hadis-hadis di sini. Kalau kita lihat menunya, kita di sini mungkin sudah ada pencarian ya, sisa pencarian kita yang kemarin. Nah, kita lewatkan ini dulu. Kita ambil yang semua kitab. Nah, di sini banyak sekali kitab, bisa kita lihat. Ada kitab Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim di sini, Tirmizi, Abu Daud, bahkan sampai kepada ke bawah di sini ada di sini nih Musnad Imam Syafi'i. Jadi kalau kita hitung ada 1 2 3 4 5 6 7,
ada 14 kitab hadis di dalam software hadis ini. Banyak sekali bukan? Nah, di sini sangat memudahkan kita untuk mencari hadis-hadis yang kita inginkan serta melihat langsung kualitas hadis tersebut. Nah, di sini kan sudah ada terdapat nih satu contoh hadis tentang zuhud. Hadis tentang zuhud. Nah, di bawah langsung ada keterangan tuh dari Nasiruddin Albani. Ini nampak nih, Nasiruddin Albani. Nasiruddin Albani mengkategorikan bahwasanya hadis yang ini termasuk dalam kategori hadis doif jiddan. Ini dia daripada Imam Muhammad Nasiruddin Albani, seorang tokoh pembaharu dalam Islam. Nah, kita lihat di sisi lainnya ada pendapat dari Abu Thahir Zubair Alizai mengkategorikan hadis ini sebagai hadis doif. Nah, langsung kita lihat lagi semua tentang aplikasi software hadis ini. Nah, ini aplikasi hadis soft, mudah sekali untuk kita ingin mendapatkan hadis yang kita inginkan gitu. Nah, ada di sini tempat lain. Nah, ini ada yang bentuk piala ini. Kalau kita lihat, kita buka, kita klik aja di sini. Straight gitu. Banyak sekali. Ada tentang penjelasan tentang ilmu hadis, ada hadis dan Al-Qur'an, ada hadis qudsi, hadis mutawatir, hadis marfu, mauquf, maqtu, mursal, munqati dan muallaq. Banyak sekali tentang hadis-hadis yang kita inginkan. Apakah kita ingin melihat hadis qudsi, mutawatir, hadis marfu, mauquf, maqtu, mursal, hadis munqati dan hadis muallaq. Bisa saja, terserah kita. Contohnya kita ngambil, tidak usah kita lihat semuanya, satu saja kita lihat contohnya ilmu hadis. Kita klik di sini. Nah, banyak yang keluar. Ilmu hadis itu apa artinya? Penyandaran kepada hadis qudsi, ada hadis marfu, mauquf, firman Allah, banyak juga di sini. Nah, itu kalau kita buka tentang hadis. Kalau kita lihat hadis qudsi di sini, kita klik di sini hadis qudsi. Nah, nanti kalau kita klik di sini hadis qudsi, yang keluar tentunya hadis-hadis qudsi saja. Kalau kita klik hadis mutawatir, yang keluar akan penjelasan hadis mutawatir saja. Nah, di sebelahnya ada ini lambang seperti gedung, bisa kita lihat. Lambang seperti gedung ini. Kita lihat saja, kita klik langsung di lambang seperti gedung ini. Di sini. Tentu kita tutup dulu yang ini ya. Nah, ada di sini firman Allah. Kita tutup dulu. Baru kita kembali ke lambang gedung ini, kita lihat. Kita buka. Di sini ada penjelasan tentang iman, ilmu, ada umat terdahulu, perjalanan hidup, Al-Quran, akhlak dan adab, ibadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, dan banyak lagi. Kita lihat sampai ke bawah di sini, sampai kepada masalah jihad diatur semua di sini, ada penjelasannya semua. Nah, kita lihat yang lambang bintang, ada di sini lambang bintang. Di sini kita bisa buat judul buku, judul yang sudah ada, simpan atau kita hapus yang bisa kita tampilkan nantinya. Dan ini untuk pencarian, apakah kita ingin mencari khusus, kitab khusus gitu. Di sini kan ada banyak nih. Kalau kita ingin ngambil semua kitab, kita klik saja di sini. Nah, akan muncul semua kitab di sana. Nah, kalau kita tidak ingin semua kitab, kita berhentikan ini. Kita cari mana yang mau kita mau. Mungkin kita cari di Sunan Tirmizi. Kita klik saja di Sunan Tirmizi. Nah, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas hadis tentang persaudaraan umat beriman. Pentingnya persaudaraan umat beriman. Saya tertarik untuk membahas hadis itu. Bisa kita lihat di sini ada tempat searching, di sini langsung ada tempat pencarian. Nah, bunyi hadis yang ingin saya cari yaitu innamal mu'minuna kalbunyan yasuddu ba'dahum ba'dahu. Nah, gimana caranya kalau kita mau mencari hadis tentang itu? Caranya mudah sekali. Kita di sini, kita klik di sini di searching, di pencarian. Nah, di sini kita ambil, kita buat kata kuncinya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia tentunya seperti biasa. Arti dari hadis itu kita buat. Mungkin
orang mukmin atau seperti bangunan seperti itu nanti akan muncul banyak sekali di sini. Nah, cuman pada kali ini saya ingin mencari hadis dengan menggunakan bahasa Arab. Di sini ada keyboard bahasa Arab nih. Seret, kita klik saya di sini. Kita klik saya di situ, nampak keyboard bahasa Arab kan. Nah, saya mau mencari hadis tentang tadi yang kata kuncinya diambil dari kata bunyanun. Ambil dari kata bunyanun ya. Kita klik huruf ba, nun, ya, huruf ya, alif, dan nun kembali. Kemudian baru kita klik searching ya. Set. Kita klik, kita tunggu sebentar loading, mungkin karena banyak yang perlu disiapkan nama dia ya. Nah, sudah dapat hadisnya teman-teman. Ini hadisnya. Hadisnya kita bisa lihat di sini. Ada terdapat 8 hadis pada Imam Bukhari. Terdapat 8 hadis pada Sahih Bukhari, 8 hadis pada Sahih Muslim, 2 hadis pada Sahih Tirmizi, 1 pada Abu Daud, Sunan Nasa'i, ada Ibnu Majah, 0 pada Imam Darimi, Musnad Ahmad terdapat 24 hadis sampai ke bawah. Di Al-Mustadrak terdapat 1 hadis. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya ingin membuka hadis yang ini yang diriwayatkan daripada Imam Tirmizi. Nah, kita lihat gimana caranya. Nah, kita hilangkan dulu tanda. Kita hilangkan dulu tanda semua kitab. Kita hilangkan tanda semua kitab. Baru kita masuk kepada Sunan Tirmizi. Kita klik pada Sunan Tirmizi seperti ini. Nah, baru kita kembali kepada pencarian. Pencarian di sini kita klik searching, straight. Nah, ini dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berkenaan dengan hadis tersebut. Nah, ada 2 hadis. Ada 2 hadis cara melihat. Ini hadis pertama, 1 di sini nampak. Nah, kalau kita klik di sini, straight. Ini hadis kedua. Gak panjang ya daripada hadis yang pertama. Hadis yang keduanya menjelaskan tentang persaudaraan yang orang beriman. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Ini yang pertama apa di sana? Sunan Tirmizi. Haddatsana Hasan bin Ali Al-Khalili ghair wahidin qalu haddatsana Abu Usamah an Barid bin Abdullah bin Abi Bardah an jaddihi abihi Bardah an Abi Musa al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna lil mu'minina kal bunyan yashuddu ba'dahum ba'da qala Abu Isa hadza hadis hasanun sahih. Jadi dikatakan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna lil mu'minina kal bunyan, orang beriman terhadap orang beriman lainnya seperti bangunan. Yashuddu ba'dahum ba'do, yaitu saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat di bawah komentar para ulama terhadap hadis ini. Apa itu? Kita lihat ke bawah di sini. Nah, Nasiruddin Albani mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Berarti bisa kita jadikan hujjah. Di sebelahnya pendapat Abu Tahir Zubair Alizai berpendapat hadis ini juga hadis sahih. Kita lihat hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua juga dalam Sunan Tirmizi ini terdapat pendapat Nasiruddin Albani juga adalah hadis sahih. Kita lihat pendapat Abu Tahir Zubair Ali juga berpendapat bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih. Jadi teman-teman semuanya, hadis ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi hujjah kita, bisa kita sebarkan kepada masyarakat bahwasanya orang beriman wajib saling tolong menolong antar sesatu sama lain dalam hal kebaikan. Nah, teman-teman mungkin penasaran tuh. Kita penasaran gimana caranya supaya kita bisa mengetahui kok bisa hadis ini hadis sahih gitu. Nah, kita lihat di sini.
Yuk kita lihat di sini. Kita lihat ada di sini nih mata rantai. Ada mata rantai di sana kan? Kita lihat ini adalah pertalian daripada penerima atau rawi hadis ini. Nah, ini buktinya apakah ini tersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat. Nah, banyak sekali penerimanya di sana. Yang pertama Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Kita lihat kehidupan beliau. Kita klik di nama beliau. Nah, ini dia. Ada kunyah beliau itu Abu Hafs, laqab beliau Al-Faruq Amirul Mukminin. Nah, Masya Allah, ini adalah Umar bin Khattab ya, Amirul Mukminin. Nasab Al-Quraisy Al-Adawi, kalangan sahabat, negeri hidup Madinah, negeri wafat Madinah. Tahun wafat beliau itu 23 Hijriyah. Nah, ini penerima pertama daripada hadis tentang persaudaraan orang beriman. Beliaulah yang menerima pertama kali, yang menyampaikan ini daripada baginda Rasulullah SAW. Siapa yang menerima dari Sayyidina Umar? Kita lihat di sini. Di bawahnya ada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Kita lihat tahun kehidupan beliau. Nah, ini wafatnya tahun 73 Hijriah. Kunyah beliau Abu Abdurrahman Al-Adawi, sahabat, negeri hidup beliau di Madinah. Nah, yang tadi sahabat Sayyidina Umar itu wafatnya itu pada tahun 23 Hijriah, beliau wafatnya tahun 73 Hijriah, dan pasti mereka masih ada pertemuan. Masih ada pertemuan karena masih sama-sama hidup dan juga masih dari kalangan sahabat. Negeri hidup mereka juga sama, yaitu di Madinatul Munawwarah. Berarti mereka berjumpa semasa, sezaman, dan juga bertemu satu daerah. Berarti hadis ini sangat kuat daripada yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian di bawahnya ada Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar tahun wafat 89 Hijriah, tidak jauh daripada wafatnya Ibnu Umar tadi. Negeri hidupnya Himis, kalangan tabi'in. Tabi'in ini masih memiliki kategori berjumpa dengan sahabat, karena sahabat itu di bawahnya adalah tabi'in, yang artinya pengikut para sahabat. Kita lihat di bawahnya Abdullah, negeri tahun wafatnya 115 Hijriah, negeri hidupnya ada di Himis. Nah, negeri hidupnya sama dengan Yahya bin Ya'mar tadi, artinya mereka bertemu. Nah, kita lihat di bawahnya, langsung saja di bawahnya ada Hamas bin Al-Hafiz. Nah, negeri hidupnya itu Basrah, tahun wafatnya 149. Nasabnya Al-Quraisy At-Tamimi, kunyahnya Abu Al-Hasan, tabi'in. Nah, beliau adalah dari tabi'in, kalangan biasa. Nah, tabi'in ini dengan tabi'in di atasnya masih ada kesempatan besar, potensi besar mereka untuk berjumpa. Jadi hadis ini masih dikategorikan hadis sahih. Di bawahnya kita lihat Waqi. Waqi ini hidup meninggal pada tahun 196 Hijriah. Nasabnya Ar-Rawsi, kunyahnya Abu Sufyan, negeri hidup di Kufah, dan bertemu dengan Hamas bin Al-Hasan. Di bawahnya ada Al-Husain. Negeri wafat beliau itu ada di sini nih, Karkanshadah. Negeri hidup beliau di Himis, tahun wafat beliau 244 Hijriah, dan bertemu dengan sahabat yang ada di atasnya. Nah, ini yang dinamakan takhrijul hadis, termasuk daripada takhrijul hadis ini. Yang ini ke bawah ini termasuk daripada takhrijul hadis. Kenapa dinamakan takhrijul hadis? Takhrijul hadis ini kan artinya berasal dari kata kharraja yukharriju, artinya mengeluarkan itu hadis. Keluar itu hadis artinya kita lihat tuh dari mana keluarnya hadis, rentetan hadis itu dari siapa ke siapa sampai kepada siapa. Nah, kalau dalam takhrij hadis ini dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Yahya bin Ya'mar sampai ke bawah, mereka berjumpa dan mengajarkan hadis ini satu sama lain. Nah, hadis ini akan dikategorikan hadis sahih karena mereka semua berjumpa, dan bisa kita lihat komentar para ulama. Di sini ada komentar para ulama nih terhadap mereka semua. Disebutkan siqah, beliau ini adalah
An-Nasai mengatakan beliau siqah, Ibnu Hibban mengatakan beliau siqah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan beliau adalah siqah. Siqah itu artinya terpercaya, orang yang sangat bisa dipercaya. Artinya apa? Mustahil mereka berbohong ketika seluruh para ulama, orang-orang baik juga telah mengatakan mereka adalah orang yang siqah atau orang yang dapat dipercaya. Nah, ini adalah rentetan atau yang disebut dengan rantai atau mata rantai hadis atau takhrijul hadis. Ya, di sini kalau kita umpamanya ingin menulis sesuatu, nama, kunyah, kalangan, level, umpamanya kita ingin mencari di sini nama siapa perawi hadis, nama panggilannya, kalangan sahabat atau tabi'in, levelnya tabi'in tingkat biasa atau sahabat biasa. Nah, makanya aplikasi software hadis ini sangat mudah. Bahkan tadi kita bisa lihat mata rantainya ini semuanya bersambung, ittisalus sanad, ya termasuk pada kategori ittisalus sanad, bersambungnya sanad sampai kepada baginda Nabi. Dan ini juga ada 4 orang yang semuanya bertemu, sehingga kategori hadis ini Abu Tahir Az-Zubair mengatakan ini adalah hadis sahih. Komentar para ulama. Dan di sini juga Nasiruddin Albani mengatakan bahwasanya hadis ini hadis sahih, bisa kita amalkan dan kita bisa jadi hujjah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itulah penjabaran sedikit hadis tentang cara pencarian dan cara menemukan hadis dalam aplikasi software hadis yang nantinya sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Namun pada kali ini sampai di sini saja saya jelaskan dulu tentang aplikasi software hadis ini. Sebenarnya masih banyak sekali yang perlu kita review atau kita jelaskan. Namun untuk kali ini sampai di sini, tunggu part berikutnya, tunggu penjelasan berikutnya tentang aplikasi hadis ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.